Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya mengawali untuk koordinasi hari ini, siang ini, supaya tidak Recording in ngantuk, progress. ya. Sudah pada lemes, mungkin ini habis Jumatan mestinya ya sudah seger lagi lah. Paling enggak mungkin sudah ngopi atau makan siang. Ya. Baik, jadi saya hanya mengawali untuk mengingatkan saja terkait dengan kesiapan ya, kesiapan dari surat yang sudah disampaikan pada tanggal 20 September 2021. Jadi saya hanya mengingatkan saja, mungkin ada beberapa teman-teman yang lupa dengan surat tersebut karena rangkaian surat ini dari mulai ANBK tingkat MA atau SMA MA, kemudian tingkat MTS dan SMP, yang terakhir nanti SD dan MI ya. Dan surat ini masih tetap berlaku ya, karena memang menyatu dari 3 jenjang tadi, MA, MTS maupun MA. Supaya agak ingat, ini saya share screen saja suratnya, sekedar mengingatkan saja apa isinya, kemudian apa yang perlu dilakukan oleh teman-teman terkait dengan surat tersebut. Ya. Izin share screen, ya. Nampak ya? Ya, ini adalah surat pada tanggal 20 September tentang kesiapan AN 2021 ya, kesiapan teknis ya. Jadi saya hanya mengingatkan saja tentang isi-isinya, bahwa teman-teman harus bisa memastikan pelaksanaan AN di MI, MTS maupun MA sudah sesuai dengan ketentuan POS ya, termasuk pengaturan sesi dan sebagainya. Jadi kemarin kan sudah diminta untuk menyesuaikan di tanggal 1 sampai 8. Saya harapkan itu sudah tidak ada nanti tidak ada teriak-teriak di belakang terkait dengan ini perubahan-perubahan data di web ya, karena sudah diberi kesempatan cukup lama tanggal 1 sampai 8 untuk memperbarui ya, untuk memperbarui data-data terkait sesi maupun gelombangnya ya. Untuk mode saya kira kemarin sudah disampaikan supaya tidak diubah ya. Tapi kalau toh memang harus diubah, kemarin juga diberi kesempatan untuk mengubah modanya ya. Kemudian poin 2, mengoptimalkan peran tim teknis ya. Ini kabupaten kota ya. Jadi proaktif nanti untuk memantau ya, memantau pendampingan dan sebagainya ke proktor-proktor madrasah ya. Kemudian memastikan kesiapan infrastruktur jelas maupun online maupun semi online, termasuk tadi topologi jaringan dan sebagainya ya. Ini terutama yang semi online ya, memang diperlukan kerja keras karena tingkat MI adalah pelaku pemula ya. Jadi karena untuk MI adalah baru tahun ini ya dilaksanakan ANBK dengan mode menggunakan aplikasi komputer ya. Jadi baik semi online maupun online, maka betul-betul perlu pendampingan dari teman-teman semua. Kemudian menyiapkan sumber dayanya jelas ya. Di sini nanti kepanitiaan dan sebagainya ya, mulai dari proktor, kepala madrasah, teknisi pengawas ya dan sebagainya. Yang jelas yang semua terkait dengan kegiatan ANBK di lembaga. Kemudian nomor 5 ya, ini dihimbau melaksanakan posko ANBK di tingkat kabupaten kota ya. Jadi diharapkan di masing-masing kabupaten kota paling tidak ada posko sederhana untuk
memudahkan koordinasi, ya, memudahkan koordinasi dari lembaga ke teman-teman yang ada di kabupaten kota, ya. Kemudian yang nomor 6, poin 6 ini jelas ini untuk mengantisipasi nanti kalau ada pemadaman, jadi supaya nanti menyiapkan surat, ya, yang ditujukan ke PLN supaya tidak ada pemadaman listrik, ya, di daerah kabupaten kota masing-masing, ya. Tidak kalah penting tentang, ya, ini yang kadang-kadang diabaikan, nomor 7, yaitu form checklist pekerjaan proktor. Ini adalah karya kita, ya, karya-karya teman-teman kita, ya, karya kita sendiri yang sampai sekarang dipakai, ya, dipakai di tetangga, ya. Ya, alhamdulillah ini masih dipakai, ya. Diharapkan di sana aja dipakai, masa kita nggak pakai, kan, gitu, ya. Jadi kan ya lucu, yang punya malah nggak pakai, yang pakai malah orang lain, kan, gitu, ya. Jadi saya harapkan nomor 7 ini betul-betul disiapkan, karena dengan mengisi ini paling tidak akan terkontrol apa yang dilakukan, ya, yang dilakukan oleh proktor akan terkontrol, akan lebih sistematis, sehingga ketika ada yang terlewat bisa lebih mudah menanganinya, atau ketika ada hal-hal yang tidak tepat dari kontrol ini kita bisa lebih lebih mudah penanganannya, ya. Jadi ini beberapa poin yang disampaikan pada kesiapan AN 2021 yang sudah disampaikan pada tanggal 20 September 2021. Harapannya surat ini saya harapkan nanti bisa ditindaklanjuti, ya, di teman-teman di kabupaten kota, ya, bisa disampaikan. Ini sudah disampaikan sudah lama, ya, sebenarnya. Kalau mungkin terlewat, ya, bisa dilihat lagi, dicek lagi tentang isi surat tersebut. Kemudian yang perlu saya ingatkan ini adalah checklistnya, ya. Di lampirannya ada checklist baik moda daring maupun semi daring, ya. Jadi ini yang moda daring, ya, ini ada juga, tinggal diisi nanti apa yang perlu disiapkan. Jadi ini adalah checklist pekerjaan proktor, nanti saya harapkan ini bisa disampaikan ke proktor masing-masing lembaga untuk mencermati ini. Jadi apa yang perlu dilakukan, ya, mulai dari tahap kesiapan, ya. Mulai tahap kesiapan berarti kan H-1 atau H-2 paling tidak harus kita pastikan semuanya, ya, infrastrukturnya, baik yang semi online maupun yang online, ya. Yang online pun tetap harus dicek kesiapan jaringannya, terutama yang mungkin menggunakan nanti mungkin pakai kabel, ya, pakai LAN, ya, yang jaringan internetnya pakai LAN, perlu betul-betul disiapkan betul, ya. Kemudian mungkin ada beberapa yang menggunakan Android, ya, yang menggunakan Android mungkin Android tidak bisa, ya. Android itu yang maaf itu AKMI, ya. Nah, ini ANBK, ya. Ya, keliru saya, ya. Ini ANBK bukan AKMI, ya. Ya, masih terbawa AKMI karena AKMI memang belum selesai, ya. Jadi ini silahkan disiapkan, ya, tahap kesiapan, persiapan, kemudian tahap hariannya, ya, apa yang perlu dilakukan, ya. Kalau yang online, ya, memang tidak serumit yang semi online, ya. Terutama lembaga-lembaga, ya, dari yang memilih moda online ini tidak begitu banyak yang perlu disiapkan, tapi sebenarnya sama persiapannya, harus sama, ya, hampir sama lah dengan yang mode daring, karena memang harus disiapkan betul infrastrukturnya, ya. Ya, terutama ini ID proktor dan password ini kadang-kadang salah ketik, ya, ini, ya.
Kemudian saat asesmen berlangsung ya sama ya seperti kalau ini hampir sama ini isinya dengan yang semi online ya. Nah, mengaktifkan sesi di menu status tes ya seperti ini ya. Ya. Tuh. Ya ini adalah untuk yang mode daring ya atau online ya, ini isinya seperti ini ya, terutama yang ini hari kedua, hari ketiga ya dan seterusnya. Untuk yang mode semi daring ya, ya ini yang perlu betul-betul diingat ya, karena nanti ini terkait dan ID proktor dan serial number ini kan sering ya, sering muncul di semi online ketika ada permasalahan ya, mungkin standby kuning atau apa ya. Ya ini ID proktor dan serialnya ini pasti akan disampaikan. Makanya ini perlu dicermati juga di sini untuk mode semi daring ya. Tahap persiapannya hampir sama dengan yang semi online, hanya saja ada beberapa perbedaan karena untuk semi daring atau semi online ini ada VHD ya, ada VHD yang memang perlu dipasang. Nah ini nanti akan dijelaskan sedikit tentang instalasi dan troubleshoot-nya nanti oleh teman kita. Nanti akan dijelaskan tersendiri tentang VHD ini, pemasangan dan instalasinya ya. Jadi silahkan nanti betul-betul ini dicermati ya, jangan sampai salah VHD ya. Kalau salah VHD nanti munculnya seperti apa ya, di web seperti apa, di server nanti munculnya seperti apa, nanti akan dijelaskan nanti. Jadi oh ini salah VHD, oh ini mungkin VHD yang sudah sinkron, nah ini VHD yang rusak dan sebagainya, ini bisa disampaikan nanti nanti akan disampaikan sendiri. Jadi ini tahap persiapannya ada beberapa yang perlu diselesaikan ya, sampai nanti terakhir memastikan komputer proktor dan komputer personal normal dan terbebas dari virus. Jadi dari mulai dari memasang TR ini wajib, karena kalau tidak dipasang maka tidak bisa ujian ya. Jadi TR ini wajib ya bagi yang semi online atau semi daring. Ya, ini kemudian untuk kegiatan hari pertama hampir sama ya, memastikan flash disk transfer response itu masih terpasang ya dan aktif untuk sharing. Jadi jangan sampai nanti kalau ini tidak terpasang memang nggak bisa, nanti pasti tidak akan muncul juga ujiannya ya. Ya, status ujiannya pasti tidak bisa. Nah, ini dipastikan masih, kalau bisa ini flash disk ini ditaruh di belakang ya, yang tidak terganggu ya, tidak terganggu. Kalau di depan itu kadang-kadang kesenggol ya, atau apa ya, terganggu dengan gerak dan sebagainya. Tapi kalau ditaruh di belakang itu relatif lebih aman ya, relatif lebih aman. Dan ini mulai menyalakan komputer, menjalankan VM ya. VM-nya tidak seperti ACMI ya, ini harus pakai Proctor browser ya untuk menjalankannya. Nah, ini kemudian saat assessment ini ini juga perlu dicermati juga, karena ada beberapa yang tokennya nggak muncul ya. Kenapa? Ternyata ada salah salah urutannya kan gitu ya. Urutannya keliru, akhirnya kan tokennya nggak muncul. Nah ini. Jadi seperti itu. Mengisi berita acara jelas sama, ini juga juga ada. Ya. Kemudian setelah assessment, nah ini yang perlu dilakukan ada di sini adalah copy VHD. Kalau di online kan tidak ada ya. Di online kan tidak ada. Tidak ada kirim hasil dan sebagainya ya. Jadi perbedaannya antara semi daring dan daring, nah, nanti kan di sini ini juga berbeda ya. Ya itu saja gambaran dari surat yang
yang sudah disampaikan. Jadi harapannya bahwa surat ini jangan diabaikan, tetap kita laksanakan karena itu memang masih terkait dengan kegiatan ANBK di jenjang MI ini. Jadi ini tetap, walaupun mungkin ini hanya sederhana, tapi tetap silahkan dicermati, dilaksanakan dengan baik, sehingga minimal bisa mengantisipasi kesalahan-kesalahan kecil ya yang terjadi ya, dengan melakukan prosedur secara baik, diharapkan tidak ada kendala-kendala lagi. Nah, harapannya seperti itu. Jadi mohon surat yang sudah disampaikan pada bulan lalu ini coba disampaikan lagi ke teman-teman di teman-teman tingkat MI ya. Mungkin karena kalau dulu mungkin pernah disampaikan, tapi mungkin sudah lupa karena sudah cukup lama ya. Bulan September, segini Oktober, November sudah cukup lama ya. Sehingga perlu disegarkan lagi teman-teman untuk yang di tingkat MI. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan ya terkait dengan yang pertama ini ya. Jadi mungkin nanti kalau ada pertanyaan nanti dirangkum aja dari satu nanti di belakang ya. Jadi saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Pak Catur. Terima kasih. Selanjutnya monggo pada Mas Nawir. Langsung saja untuk waktunya kami aturkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini share screen rekap hasil permasalahan dan cara penanganan di troubleshoot pada ANBK yang hasil dari gladi dan Tama dari MA, MTS, dan juga gladi di MI. Ini rangkuman kami sedikit, mungkin hanya menambah dari troubleshoot yang sudah ada di dinas dari Kemdikbud. Ini beberapa kemarin. Nah, ini yang paling banyak ya, muncul incognito, di close tetap saja kembali ke incognito. Nah, nanti ini penyebabnya versi Chrome terlalu tinggi, biasanya lebih dari 85, yang disarankan itu 85, yang di atas 96 ya kayaknya yang kemarin kembali terus itu 94 ke atas kayaknya. Nah, ini penanganan biasanya itu downgrade Chrome atau reinstall dengan menggunakan aplikasi dengan versi 85 mungkin. Yang kedua mungkin bisa menggunakan fitur tool disable incognito. Sudah kami sediakan di alamat ini ya. Di sini sudah ada materi dan lain-lain, sudah kami rangkum di situ. Di https://bit.ly JTG ANBK 2021. Terus yang kedua kemarin banyak juga yang patching gagal, itu cuman salah notifikasi ya. Langsung saja reload CBTSync itu untuk yang kemarin juga
yang pas geladi juga masih ada beberapa yang statusnya patching gagal. Sama waktu di MA dan MTS juga. Nah, ini kemarin juga masih ada ya di jenjang MI yang salah untuk penggunaan Proctor browsernya. Jadi akun Proctor tidak memiliki akses. Penyebabnya salah menggunakan Proctor browser. Jadi silakan gunakan Proctor browser sesuai dengan moda yang digunakan. Nah, selanjutnya muncul peringatan pada beranda login. Ini penyebabnya biasanya di gangguan koneksi, biasanya koneksi dengan pusat. Bisa juga karena memang resource dari servernya, pusatnya itu udah terlalu kecil, biasanya di RAM. RAM-nya terlalu kecil sesuai dengan peringatan yang muncul di situ. Untuk penanganan, silakan baca keterangan errornya seperti apa, kemudian cek juga koneksi dan konfigurasi sesuai dengan pesan yang muncul di situ. Jadi jika pesannya server pusat sedang tidak diaktifkan atau network Anda tidak terhubung ke web, maka silahkan cek jaringannya. Jika yang muncul di situ RAM-nya kurang memadai atau servernya kurang memadai, silahkan diselesaikan sesuai dengan pesan yang muncul. Selanjutnya standby biru. Kalau standby biru itu tidak usah khawatir ya untuk yang penyebabnya, karena memang sedang di standby-kan oleh pusat atau memang jadwalnya belum sampai. Nah, misalnya jadwalnya jam 10 sinkronisasi kok masih standby, ya tinggal logout, login saja atau resubmit. Mungkin kadang juga dari pusat masih proses dari untuk pengaktifan dari jadwal tersebut. Selanjutnya standby kuning. Ya. Nah, standby kuning ini penyebabnya satu mesin digunakan oleh 2 ID server atau satu ID server digunakan pada 2 mesin. Jadi harus diingat satu ID itu untuk satu mesin atau ya. Jadi misal punya 2 server, 2 ID server ya berarti 2 server. Jangan kemarin pada lumayan banyak terjadi satu server digunakan oleh 2 ID server sehingga terjadi kuning. Atau bisa jadi 2 server diinstal, memang punya 2 server tapi installnya menggunakan cloning. Itu nanti serial number yang muncul sama, jadi pasti jadi kuning. Nah, penanganannya untuk yang pertama, jika memang punya 2 server fisik, yang ID pertama sudah sinkronisasi, yang kedua belum, maka yang kedua langsung saja pindahkan pada server yang baru. Maksudnya install pada server baru dengan VAD fresh juga, langsung submit. Nah, jika memang yang satu sudah sinkronisasi, yang satu belum, insya Allah nanti aktif yang untuk ID kedua. Nah, jika keduanya sudah sinkronisasi, maka itu yang wajib
diajukan unlock SN. Nah, jika keduanya memang sudah sinkronisasi, baru itu ajukan unlock sinkronisasi. Oh ya, ini belum saya tulis juga ya. Standby kuning bisa jadi juga karena install ulang. Karena memang install ulang atau pergantian server sudah tertulis di troubleshoot dari Kemdikbud. Ini sama. Yang selanjutnya terjadi offline. Penyebab offline itu satu ID servernya salah, inputnya ya. Untuk ID servernya salah, VM. Yang kedua, VM tidak mendapat koneksi internet. Selanjutnya, IP1 mempunyai segmen 0. Atau juga bisa jadi terjadi offline massal. Nah, penanganannya yang pertama, pastikan dulu ID servernya benar dari huruf, angka, tidak ada spasi di depan ataupun belakang. Itu pastikan sudah sama persis. Untuk selanjutnya, pastikan VM juga mendapat koneksi internet. Jika VM tidak mendapat koneksi internet, pasti di beranda login juga akan tampil notifikasi error. Yang selanjutnya bisa juga karena IP1 mempunyai segmen 0, jadi bisa login tapi dia bingung, tidak mendapat koneksi internet juga karena segmennya 0, kadang dia itu intinya One tidak boleh mempunyai segmen 0. Selanjutnya resubmit, logout, dan login kembali. Untuk offline massal paling gampang itu ya tanya tetangga, kayak pas mati listrik takon tonggone. Nah, tonggone do mati berarti pusat. Kurang lebih seperti itu jika offline massal. Selanjutnya, tidak memiliki akses sinkronisasi dan data yang tengah itu 0 semua. Penyebab sudah sinkronisasi tapi koneksi dengan pusat terganggu. Ini statusnya juga masih aktif ya. Statusnya di situ aktif, tapi di tengah-tengah tiba-tiba terganggu koneksinya. Bisa jadi memang sedang traffic padat, bisa jadi banyak hal. Yang intinya koneksinya sedang terganggu. Nah, dengan cek segmen IP-nya, pastikan banyak tidak memiliki segmen 0. Cek juga konfigurasi untuk adapter 2. Jika tadi NAT bisa dibolak-balik untuk NAT dan bridge-nya. Yang selanjutnya tidak memiliki akses sinkronisasi ya, data 1 sampai 8 itu 0, sedangkan data 9 terisi. Nah, ini sudah pasti Proctor tidak melakukan backup hapus sebelum sinkronisasi. Jadi backup hapus mutlak wajib ya. Backup hapus sebelum sinkronisasi wajib dilakukan. Jika tidak, maka di situ dibaca data 1 sampai 8 itu sudah terbaca, sudah ada, sehingga dari aplikasi langsung
loncat ke data 9. Ini sama juga jika terjadi gangguan mungkin di tengah perjalanan, mungkin sedang sampai data 3, VHD-nya rusak atau bagaimana, ganti VHD baru, itu juga harus backup hapus kembali. Intinya jika pasang VHD baru pertama kali aktif itu langsung backup hapus dulu. Itu jika belum sinkronisasi, setelah pasang VHD fresh, ya itu langsung backup hapus dulu baru sinkronisasi. Nah, jika sudah terlanjur maka silakan menggunakan VHD fresh dan ajukan unlock sinkronisasi. Nah, selanjutnya VHD tidak valid. Nah, ini malah biasanya VHD sudah digunakan, dia menggunakan VHD gladi atau VHD yang sudah digunakan pada jenjang sebelumnya. Misal kemarin pas MTS juga ada yang menggunakan VHD bekasnya utama MA. Jadi di situ memang kemarin masih bisa sampai dari pembaruan, patching, sampai dengan sinkronisasi. Dia bisa sinkronisasi. Nah, setelah sinkronisasi, itu baru muncul VHD tidak valid. Jadi pastikan gunakan VHD fresh dan ikuti petunjuk sinkronisasi. Nah, selanjutnya sync status silang. Penyebabnya untuk status silang terjadi gangguan koneksi ke pusat atau koneksi timeout. Jadi biasanya jika traffic sedang padat sering muncul sync status seperti ini. Tidak usah panik, silahkan klik OK saja dan lanjutkan proses sinkronisasi. Nah, untuk ini ya jika masih muncul ya boleh langsung melanjutkan, boleh juga menggunakan VHD fresh, tapi jangan lupa backup hapus. Jelas kalau silang ini biasanya paling banyak itu karena gangguan koneksi. Nah, ini status masih mengerjakan. Biasanya sudah kehilangan waktu, token sudah habis, sedangkan siswa masih mengerjakan. Dan dia logout sehingga tidak bisa diupload oleh proktor. Nah, jika memang sudah habis untuk tokennya, waktu token, sedangkan siswa masih mengerjakan, lakukan ajuan false close dengan menyebutkan ID server dan foto status mengerjakan siswa seperti di samping. Setelah disetujui, lakukan logout login, ya. Nanti di sebelah kanan, sebelahnya status itu ada tombol aksi untuk post selesai. Setelah klik itu semua selesaikan dan sudah berhasil upload, silahkan kembali, silakan dilaporkan kembali untuk bisa ditutup oleh provinsi. Kenapa harus laporan? Karena jika tidak laporan nanti bisa jadi kelupaan nutup. Nah, jika lupa nutup
buttonnya itu, ya, aksi force close itu nanti bisa jadi di kemudian hari atau nanti di sesi selanjutnya tombol itu masih muncul. Bisa jadi kacau kalau siswa sedang mengerjakan, lalu proktor tiba-tiba klik tombol untuk pos selesainya. Nanti otomatis status di siswa akan jadi selesai. Jadi siswa pasti kebingungan. Nah, itu kenapa harus ditutup kembali untuk tombol pos selesainya. Nah, selanjutnya registrasi IP tidak berhasil. Ini koneksi klien server terganggu. Biasanya bisa jadi app examnya memang sudah tidak lengkap kembali, bisa dilakukan ekstrak ulang. Kemudian jika memang masih utuh atau dijalankan lewat RAR langsung dan masih seperti itu, silakan cek kembali kabel LAN-nya, bisa jadi konektornya atau kabelnya bermasalah. Selanjutnya cek kembali switch hub-nya juga. Nah, itu yang dapat saya sampaikan untuk troubleshoot-nya. Untuk troubleshoot yang lainnya, baik dari online maupun semi online, sudah pernah disampaikan juga kayaknya yang tadi yang paling banyak kemarin terjadi baik di MA, MTS, dan juga di Gladi MI kemarin. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Buhyar. Ya, makasih Mas Nawir. Nah, di sini hujan lebat, mungkin suaranya agak bising ya, mohon maaf. Oke, monggo. Jadi kemarin tadi yang dirangkum Mas Nawir tadi yang kejadian-kejadian yang sering terutama pas pelaksanaan sinkronisasi ya. Tadi untuk yang screenshot nggak ketemu ya Mas Nawir. Screenshot apa? Statusnya ya? Data 1 sampai 9 udah hijau semua tapi belum lock sinkron nggak ada ya. Oh, nggak ketemu dan aku ya di WA data hapus kabel gambar. Oke, monggo Mas Arif, monggo ada tambahan, silakan Mas Arif duluan baru saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Helpdesk untuk ANBK Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Jadi sedikit untuk melengkapi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Decatur dan Mas Nawir. Dikarenakan untuk ANBK kali ini DMI banyak sekali yang menggunakan mode istilahnya daring atau full online. Mohon untuk Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu HD memastikan untuk memohon pada proktor untuk mengecek kembali istilahnya bandwidth yang dimiliki oleh masing-masing satuan pendidikan. Jadi yang akan dipergunakan dalam rangka ujian ANBK pada mulai besok hari Senin. Jadi untuk metode jaringan yang dipakai nanti bisa menggunakan jaringan kabel, ada juga menggunakan satelit ataupun juga menggunakan WiFi, ada juga mungkin yang menggunakan tethering dari seluler ataupun handphone atau HP, di tethering untuk mode jaringan online-nya. Kemungkinan yang untuk seluler atau tethering HP jarang sekali yang dipakai di provinsi kita. Di rata-rata menggunakan kabel ataupun WiFi. Pastikan nanti untuk bandwidth-nya yang dipergunakan nanti benar-benar kuat pada saat ujian. Karena untuk
MTS yang kemarin, MTS yang pertama kali untuk hari pertama, jadi untuk bandwidth masing-masing madrasah, juga dari pusat juga mengalami down. Jadi dimohon nanti untuk semuanya bisa mempersiapkan perangkat khususnya bandwidth yang dipergunakan untuk moda online nantinya. Jadi untuk masing-masing klien, jadi totalnya mungkin sekitar kurang lebih 13 sampai 15 mega pada saat dipergunakan, mulai sampai mengirimkan atau sampai selesai pengerjaan. Jadi rata-rata mungkin per usernya, jadi mungkin sekitar 15 mega yang dipergunakan untuk ujian. Jadi nanti tinggal menghitung semuanya kapasitas yang dipakai untuk ujian selama satu sesi berlangsung. Jadi contohnya untuk jumlah peserta ujian kurang lebih sekitar 15 siswa. Kemudian untuk jumlah total soalnya kurang lebih mungkin sekitar 50 dengan durasi ujian sekitar 120 menit. Jadi nanti untuk yang dipergunakan kurang lebih sekitar 23 untuk download dan uploadnya kurang lebih sekitar 7 mega. Jangan sampai untuk klien itu nanti kekurangan dari, ini adalah untuk 15 siswa atau 15 klien. Jadi apabila mungkin bandwidth-nya masih sekitar 10 sampai 15 MB, dimohonkan pada saat hari H, pada saat ujian, minta kepada vendor atau istilahnya penyedia layanan internet untuk bisa menambah bandwidth yang dimiliki. Jadi supaya apa? Tidak ada kendala pada masing-masing madrasah pada saat pelaksanaan ujian. Kemudian untuk apabila ada yang menggunakan tethering pakai HP, jadi terkadang untuk jaringan WiFi ada yang mengalami kendala, jadi bisa juga menggunakan tethering HP. Silakan nanti untuk 15 siswa kurang lebih itu adalah sekitar 1,5 sampai 2 GB selama ujian berlangsung. Jadi ini bisa dipergunakan sebagai istilahnya internet cadangan. Mungkin ini untuk yang online, jadi untuk memastikan supaya jaringan untuk online, pelaksanaan ujian online tidak mengalami kendala. Mungkin ini tambahan dari kami, bisa dilanjutkan atau waktu kami kembalikan ke Mas Biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arif. Mohon izin saya menambahkan beberapa wejangan atau pesan-pesan pada teman-teman tim teknis. Jadi sudah bisa dilihat di web ANBK jadwal sinkronisasi sudah muncul ya di menu jadwal sinkronisasi. Untuk password CBTC-nya belum keluar, insya Allah paling nanti malam atau besok ya. Kalau untuk yang online pasti di hari pelaksanaan. Jadi saya mengingatkan jadi teman-teman tim teknis agar proktor yang di MI yang sebagai madrasah pelaksana atau statusnya mandiri dan mandiri ditumpangi, jadi mohon diperhatikan jadwal sinkronnya. Jadi untuk maksimalkan sinkron sesuai jadwal pada WKNBK. Jadi mungkin saya kan belum ngecek ya. Jadi dipastikan aja, dicek yang walaupun ada gelombang 3 dan 4, misalkan sudah muncul jadwal sinkronnya Sabtu atau Minggu besok, jadi wajib atau tetap melakukan sinkronisasi gitu ya. Jadi besok dipastikan beres. Kalau misalkan ada jadwal seperti gaji kemarin, jadwal gelombang 3 dan 4 kan sudah keluar, jadi maksimalkan besok jadwal sinkronisasi tetap melakukan sinkron. Jadi nggak ada tanggungan pekan ini sudah beres dari jadwal 3 atau 4-nya, karena tidak menutup kemungkinan bisa saja minggu depan jadwal sinkronnya juga sudah tidak dibuka lagi untuk yang gelombang 3 dan 4. Jadi mohon teman-teman dipastikan walaupun ada gelombang 3, 4, infrastrukturnya harus dipersiapkan, sudah siap sinkron untuk walaupun ada gelombang 3 dan 4. Gitu ya.
Jadi kemudian pastikan, jadi sudah disampaikan Mas Nawir, PHD-nya pastikan fresh, versi 13.001, dan belum pernah di-patching. Bila sinkron, jadi pastikan setelah sinkron, teman-teman, proktor pastikan data 1 sampai 9 hijau, data kiri kanan sama, pastikan status tes, daftar hadirnya tersedia untuk H1 dan H2, kelompok tes tersedia sesuai, terus daftar peserta sudah lengkap. Jadi setelah sinkron, pastikan semua menu status tes, kelompok tes, dan daftar pesertanya lengkap. Jadi ini saya benar-benar harus wajib, dan wajib 4 kali ya, wajib, sunnah Rasul kan 4 ya, wajib, dan wajib. Setelah sinkron harus wajib melakukan atau memiliki backup VHD sinkron, melakukan copy VHD sinkron. Jadi backup VHD sinkron harus ada dan aman. Jadi VHD sinkron di copy di internal, di hard disk atau flash disk semuanya ada. Jadi apabila ada dibutuhkan di rename dulu backup VHD sinkron biar tidak salah copy. Apabila dibutuhkan ada kendala pada VHD-nya nanti bisa di copy sesuai kebutuhan atau tidak salah copy begitu. Dan sedikit lagi saya jelaskan terkait izin menyampaikan hal sinkronisasi NBK mode semi online menurut atau mitutur pemahaman saya. Yang pertama, jadi apabila memang akhirnya tidak memiliki backup VHD sinkron dan pada saat hari H pelaksanaan harus mengajukan unlock sinkron, jadi hati-hati karena saya menekankan wajib memiliki backup VHD sinkron. Apabila pelaksanaan AN sudah berlangsung dan siswa sudah mengerjakan dan terjadi kerusakan komputer proktor yang mengakibatkan VHD itu rusak, jadi VHD-nya rusak ya, maka pakailah VHD backup sinkron. Jadi ini wajibnya backup VHD sinkron. Pakailah VHD backup sinkron dan transfer respon dan mintalah token restore untuk up data hasil transfer respon. Jadi lapor ke kami karena token aktivasi transfer respon itu ada di pusat. Nanti akan kita laporkan ke pusat dengan menyebutkan ID server. Jadi apabila tidak memiliki backup VHD sinkron alias tidak sesuai petunjuk sinkronisasi atau mengabaikan petunjuk sinkronisasi dan mengajukan unlock sinkron, kemudian dibukakan akses sinkron dan kemudian melakukan sinkron ulang, maka siswa yang telah ujian akan terkendala login. Kenapa? Karena tidak memakai backup VHD sinkron dan melakukan sinkron dan siswa tersebut sudah login dan mengerjakan, kemudian sinkron ulang, maka akan terkendala login. Jadi kendalanya itu yang saya ingat kemarin ya, sudah beberapa kali dari zaman UNBK, itu pasti peserta akan terdeteksi server pusat. Jadi siswa tersebut terdeteksi mengerjakan di mesin lain. Pasti nanti di beranda login siswa akan muncul notif peserta terdeteksi mengerjakan di mesin lain. Jadi sehingga diperlukan up ke pusat, kita minta ID peserta semuanya, dan yang unlock per ID siswa itu semuanya pusat. Jadi ini sangat tidak efektif dan butuh waktu semakin lama. Jadi kami tekankan lagi wajib harus ada backup VHD sinkron. Itu ya teman-teman, jadi mohon dipahami. Jadi pastikan checking terakhir Sabtu, Minggu besok dipastikan sudah melakukan uji beban atau uji fungsi seluruh komputer proktor, klien, jaringan, koneksi internet. Pastikan UPS itu ada ya, UPS, listrik cadangan ada, internet cadangan ada, dan periksa kestabilannya. Jadi biar besok pastikan stabil sebelum hari pelaksanaan sudah siap pakai. Kemudian apalagi ya? Nah ini, jadi proktor dilarang melakukan improvisasi ya. Jadi ini ANBK, jadi jangan samakan dengan AKMI. Karena ini prosedurnya, SOP-nya, jadi harus benar-benar dipatuhi. Jadi proktor dilarang melakukan improvisasi,
cari aman saja sesuai petunjuk atau SOP ANBK. Apabila eskalasi kendala teknis tidak terasa faktor, jadi maksimal sekitar 10 menit segera lapor ke tim teknis kabupaten kota. Jadi kemudian tim teknis nembusi Kanwil, tim teknis kabupaten kota segera nembusi atau hubungi kami. Gitu. Jadi agar dalam pantauan. Apabila kendala masih melebihi 30 menit atau dalam waktu jangka lama tidak terselesaikan, jadi diharap siswa, jadi mohon diwanti-wanti ke seluruh proktor atau seluruh madrasah pelaksana ANBK, jadi jangan dulu memulangkan peserta atau siswanya terlebih dahulu. Jadi diharapkan peserta atau siswanya suruh menunggu. Karena nanti bisa diajukan perpanjangan token sesi mungkin di sesi terakhir. Jadi mohon jangan memulangkan siswa ya, diharap menunggu. Kemudian untuk besok silahkan kami standby Sabtu Minggu. Apabila ada kendala sinkron, monggo pakai surat hitam putih untuk ajuan analog sinkron atau SN, monggo dipersilakan, harus ada surat ya, pastikan suratnya sesuai. Jangan langsung di-up ke provinsi, jadi mohon tim teknis kabupaten kota jangan langsung di-forward aja ke grup di tanggap ANBK, jadi mohon tim kabupaten kota dicek dulu kronologinya, kalau sudah sesuai analisa hadi masuk akal, kami tidak akan lama-lama. Dan untuk unlock SN wajib melampirkan sudah jelas, harus ada screenshot send beginning. Untuk unlock sinkron wajib melampirkan foto atau bukti screenshot status downloadnya, jadi itu wajib ya. Kemudian apa lagi ya? Oh iya, jadi untuk pas hari pelaksanaan di luar jadwal sinkron ya, jadi mulai Senin sampai Kamis, apabila sampai memerlukan unlock sinkron, jadi mohon nanti suratnya yang tanda tangan bukan lagi proktor dan kepala madrasah. Jadi saya harap untuk edukasi, nanti untuk ajuan unlock sinkron bila dimungkinkan ada, nanti yang tanda tangan tim teknisnya dari Kemenak dan mengetahui kasih pendidikan madrasah. Itu ya. Nanti formatnya kami share nanti. Terus nanti apabila pas pelaksanaan memerlukan unlock SN atau sinkron, jadi jangan langsung diminta, jadi ini khusus ya, khususon kalau untuk jadwal sinkron harus wajib melampirkan surat dulu. Khusus pas pelaksanaan ANBK, pas sudah melaksanakan sesinya, jadi teman-teman tim teknis apabila memerlukan unlock, mohon segera japri WA atau telepon ke saya atau Mas Arif, ke Mas Nawir atau Pak Dicatur. Kami posko bareng, kami standby. Jadi tidak perlu surat dulu, surat bisa menyusul karena kami ingin melakukan pelayanan lebih cepat, tapi tetap nanti surat wajib disusulkan. Jadi begitu ya, apabila ada memerlukan unlock sinkron atau SN di hari pelaksanaan, mohon jangan menunggu surat dari madrasah dulu. Nanti prosesnya lama, kami ngasih keringanan untuk pelayanan lebih cepat. Nanti teman-teman bisa langsung japri WA dulu, konsultasi, atau telepon dari salah satu tim teknis provinsi, saya, Mas Nawir, Pak Dicatur, atau Mas Arif. Jadi begitu. Dan nanti surat tetap wajib disusulkan dan di-up ke grup. Nanti disusulkan tidak apa-apa. Jadi saya kira cukup sekian, monggo. Oh ya, satu lagi ya. Jadi saya harap ini teman-teman, baik dari koordinator Kemenak, dari pelaksana tim teknis MA, MTS, MI, jadi ini walaupun ini eventnya ini untuk ANBK ini, saya harap semuanya terlibat. Jadi semuanya ngawal, baik itu koordinator dari tim teknis MA, MTS, semuanya saling membantu. Karena ini kan kompak semua tim teknis al-jenjang kawal ANBK, jumlah MI ini 4.000-an, jadi 2 kali lipatnya dari jumlah MTS dan MA. Jadi butuh kerja tim teknis semua, baik MA, MTS, MI, apabila ada permasalahan dimitigasi dulu,
dengan rekan kerja sesama antar tim teknis, baru apabila tidak ada titik temu baru di-up ke provinsi. Karena saya lihat kemarin di Gladi di simulasi M itu rata-rata ini bukan kasihan ya, saya sangat prihatin ya, karena kan MI ini jumlahnya banyak, rata-rata itu semuanya yang TL itu teman-teman tim teknis MI. Jadi mohon teman-teman MTS, SMA, dan koordinator Kemenak saling bantu-membantu gitu ya. Oke, kompak saya kira seperti itu. Cukup sekian, monggo kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Monggo, ada pertanyaan? Yang bertanya mungkin, monggo Bapak Ibu semuanya. Terkait trouble, persiapan, dan sebagainya. Dipersilahkan. Tidak ada mungkin, Mas. Sudah jelas semuanya. Ayo monggo, ada yang mau bertanya? Oke, wis ngantuk, wis ngeleh kabeh. Saya belum sarapan dari pagi nih. Jangan lupa isi absen. Oh nggih, jangan lupa isi absen. Dan menambahi dikit dan Monggo. untuk yang sinkronisasi pada hari H ya itu agak sulit ya mungkin karena tadi yang disampaikan Mas Buhyar, jika sudah mengerjakan misalkan tadi sudah beberapa menit ya, walaupun baru 1 atau 2 menit dia mengerjakan di VHD lama dan tiba-tiba server rusak ya. Server rusak, langkah pertama ya yang dipakai itu adalah VHD hasil sinkronisasi backupan. Yang kedua baru ajukan Transfer respon TR. TR. Ya, ajukan TR dan di restore. Kalau tanpa TR siswa tidak akan bisa login. Jadi diwanti-wanti yang unlock di siswa nanti pusat itu yang susah itu Mas. Iya. Kan kemarin sudah terjadi toh banyak ya bukan banyak beberapa. Kemarin beberapa terjadi seperti itu. Jika apalagi tidak punya backupan itu sangat susah lagi. Jadi dipastikan untuk di madrasah semua punya backup VHD. Selain backup VHD ya, oke siap. Selain backup VHD sinkron, kalau pakai TR itu kan harus backup VHD sinkron ya. Ya. Dan itu sudah mengerjakan. Jadi apabila terjadi terkendala di server Windows-nya masalah, kemudian terjadi terkendala, tapi VHD-nya masih aman, disarankan masih pakai VHD yang ujian itu, yang assessment itu. Kalau VHD-nya masih aman. Nah, makanya saya kan di checking kesiapan itu kan yang saya share kemarin kan, setiap hari itu wajib backup VHD hasil assessment. Setiap hari, bukan VHD sinkron. Nah, jadi apabila terkendala di hari kedua, nanti pakainya VHD-nya rusak. Nah, siswanya belum login atau apa, nanti bisa pakai VHD hasil assessment yang kemarin gitu. Tapi kalau sudah login atau apa, tetap wajib backup VHD sinkron dan ajuan token TR biar siswanya teridentifikasi bisa login langsung ya, gitu ya Mas Nawir ya? Iya. Ya, tapi kalau VHD-nya aman, tetap pakai VHD assessment tersebut tidak masalah. Oke, gitu. Monggo ada pertanyaan? Ada ini Pak Buhyar. Iya, monggo Pak Sulis dari Purbalingga ya. Iya, Purbalingga betul sekali. Ini ada beberapa yang terkait selama pelaksanaan ini berkas-berkas pendukungnya seperti daftar hadir, kemudian fakta integritas. Itu langsung diupload pada hari tersebut gitu ya.
Kemudian saya juga minta penjelasan untuk mekanisme penggantian yang cadangan itu bagaimana? Oh iya Mas, kan sudah kami pasti dari kemarin jenjang MA dan MTS kami setiap hari pasti menginfokan prosedur backup data dan administrasi setiap hari. Jadi setelah setiap sesi upload hasil. Kalau online kan lebih nggak ada ya. Kalau online hanya upload berita acara, daftar hadir setiap hari, setiap sesi setiap hari gitu. Dan upload fakta integritas cukup 1 kali setiap tim dari madrasah. Gitu. Kepala, proktor, teknisi, pengawas juga upload fakta integritas. Yang uploadkan semuanya itu proktor ya, karena yang punya akun BPNBK kan proktor. Gitu. Iya. Gitu. Untuk yang mekanisme cadangan sudah beberapa kali kami jelaskan. Jadi apabila diperlukan ada penggantian peserta utama dengan peserta cadangan, segera lakukan di BPNBK. Nggak tahu ini sudah open apa belum ya. Biasanya mungkin besok atau minggunya ya. Sudah open dan Oh sudah open, jadi segera lakukan di BPNBK di menu apa ya? Menunya saya lupa. Menu AN aktivasi cadangan ya. Aktivasi. Jadi selambat-lambatnya sesuai pos AN itu selambat-lambatnya 15 menit sebelum pelaksanaan AN pada hari pertama. Setelah hari pertama mau ganti cadangan lagi tidak diperbolehkan. Kalau ada yang gugur, sakit, berhalangan, ya sudah dikosongi saja. Jalan apa adanya. Jadi pergantian cadangan selambat-lambatnya itu 15 menit sebelum sesi pertama pelaksanaan AN di hari pertama. Jadi setelah itu kelihatannya akses ditutup. Karena di pos AN juga sudah dijelaskan. Oke, begitu ya Mas Sulis ya? Iya, iya. Jelas, Sudah ya? cukup jelas ya. Jadi yang sudah ditentukan cadangan itu yang sudah diganti untuk menggantikan itu lihatnya bukan di kartu login tapi di menu aktivasi peserta cadangan, passwordnya di situ ya. ID-nya di situ, passwordnya di situ. Dan tidak bisa dilakukan pergantian cadangan di tengah-tengah pelaksanaan. Jadi nggak bisa itu. Jadi harus cermat, jangan sampai salah. Apabila salah, tapi masih sudah kadung misalkan ya pas jadwalnya itu sebelum pelaksanaan lapor ke tim teknis kabupaten kota, Pak ini salah milih peserta cadangan yang digantikan utama, itu di akun kabupaten tim teknis kabupaten itu bisa melakukan pembatalan atau itu kayaknya tombolnya tombol hapus kalau nggak salah ya. Jadi bisa diajukan lagi begitu. Yang menghapus itu aksesnya atau membatalkan itu tim teknis kabupaten akunnya bisa gitu. Oke, gitu ya Mas Sulis ya. Oh iya, iya, jelas. Terima kasih. Ini sami-sami. Monggo ada yang lain? Saya kira cukup. Monggo silahkan mendiseminasi, mungkin ada waktu besok pagi atau nanti sore, monggo bisa sharing. Alangkah baiknya sharing dulu ke teman-teman proktor atau teknisi di kabupatennya, biar lebih mantap lah, biar lebih terarah gitu ya teman-teman. Kami harapannya seperti itu. Mas Nawir, Pak Dicato, Mas Arif ada tambahan? Ya Mas. Cukup dan cukup. Oke. Ya. Jadi pesan Tambahan saya, sedikit mungkin Mas. Oh, nggih, monggo. Jadi tadi untuk yang disampaikan Mas Budiar terkait dengan untuk permohonan unlock, jadi dimohon untuk segera untuk Japri. Jadi karena itu sangat penting sekali karena untuk pelaksanaan nanti dibatasi oleh waktu, mungkin untuk MI mungkin sekitar jam 16.00 kelihatannya ujian mungkin sudah ditutup kelihatannya. Jadi dimohonkan apabila ada permohonan unlock dan sebagainya, dimohonkan untuk Bapak Ibu HD untuk responnya agak cepat sedikit, supaya nanti bisa tertangani dengan baik. Oke. Mungkin itu tambahannya, terima kasih. Ya, ingatan ya, diingatkan lagi ya Mas Arif tadi. Oke, makasih Mas. Jadi pas pelaksanaan jadwal sinkron, karena waktu saat jadwal sinkron lama, jadi nggak usah jabri-jabrian, langsung ajuan unlock surat ya, tetap di grup langsung, dimitigasi dulu di tim kabupaten, kalau sudah sesuai, langsung bikin surat, ya, diarahkan biar cepat, ya, baru kami lakukan unlock. Apabila itu analisa hadir dan kronologinya bisa masuk akal atau bisa kami terima. Itu tetap langsung surat. Khusus pas pelaksanaan, hari H pelaksanaan, silakan kalau memerlukan ajuan unlock, langsung japri dulu. Tidak perlu surat dulu, enggak apa-apa, surat menyusul. Kenapa teman-teman kami ajuan unlock untuk
zaman UNBK dan ANBK pakai surat karena akses kami untuk unlock itu terbatas. Satu ID server itu dibatasi loh. Jadi biar tidak main-main, makanya kami sesuai arahan juga kami satu pintu. Jadi 03 Jawa Tengah itu tidak membeda-bedakan, kebijakan kami sama antara dinas kami, satu kebijakan, satu keputusan. Jadi kami kebijakan sama 03, kami kawal ANBK, UNBK itu baik semua jenjang itu kami satu event, semua kebijakan sama. Begitu. Jadi mohon dimaklumi karena unlock ini satu ID server itu dibatasi. Counternya itu terbaca pusat. Saya tidak perlu menyebutkan berapa kali unlock dalam satu ID server, tidak bisa melakukan unlock lagi. Yang jelas satu ID server itu unlocknya dibatasi oleh pusat. Makanya kami kasih edukasi teman-teman untuk wajib melakukan ajuan unlock sinkron melalui surat agar tidak apa ya, tidak gampang lah atau tidak gampang kayak gitu. Nah, begitu. Maksimalkan ajuan lewat grup lokal, lewat tim teknis. Tiket bantuan saya tidak pakai, teman-teman nggak usah pakai gitu ya. Jangan pakai tiket bantuan di BPNBK, itu sangat tidak efektif karena pasti apa ya, bahasanya apa ya, melangkahi gitu. Oke, cukup sekian saya kira. Monggo kalau ada pertanyaan lagi. Cekap, terima kasih. Pesan lagi, kerja tim, kompak, semua tim teknis al jenjang, kawal ANBK, jaga kesehatan selalu. Sebentar Mas, sebentar. Monggo Mas. Oke, mohon maaf, ini terkait dengan ANBK, apakah ada format pelaporan khusus untuk kabupaten, Mas? Tidak ada, Mas. Jangan bikin laporan sendiri. Kalau AKMI kan ada ya. Ya, kalau AKMI ada. Kalau ANBK adakah? Tidak ada. Ya bagusnya jangan bikin laporan sendirilah di tingkat kabupaten. Kalau kami bikin, Mas. Kami itu kalau ada di posko itu kami bikin, Mas. Walaupun tidak kami share, kami bikin linknya. Tapi hanya untuk tim teknis kami lapor, kami bikin laporan, kami rekap, kami bikin laporan. Kami tuh kalau di provinsi bikin, Mas. Oh gitu, nggih. Jadi ini formatnya kita membuat sendiri gitu ya, masing-masing kabupaten. Oke, nggih. Terima kasih, itu aja. Nggih, suwun. Oh iya, saya ingatkan untuk SLB, survei lingkungan guru kepala, jangan lupa ya diingatkan teman-teman madrasah, kepala MI, seluruh guru yang terdaftar di dashboard SLB untuk wajib melakukan pengisian survei lingkungan belajar. Jadi saya ingatkan semuanya terlibat karena ini hasil assessment ini, karena hasil AN ini itu sebagai mutu evaluasi mutu satuan pendidikan. Sopo ini ya. Dan nanti di tahun 2002 perlu saya jelaskan sesuai dari arahan dari Kepala BAN SM sudah jelas, sudah tahu juga. Jadi di penghujung akhir 2020 hasil AN itu sebagai salah satu data indikator atau tolak ukur, salah satu instrumen hasil akreditasi madrasah dan sekolah. Jadi mohon semuanya harus sukses. AN itu semuanya harus terlibat, baik guru, siswa, semuanya wajib mengisi instrumen asesmen nasional dengan baik dan benar. Semoga tetap sehat, Mas. Ya, oke. Ya, monggo. Salam sehat selalu, jaga kesehatan selalu. Salam sehat, selamat beribadah, mengawal ANBKMI, tetap semangat. Jangan pernah mengeluh karena lelah. Semoga lelah kita menjadi berkah. Dan semoga niat baik kita bantu teman-teman semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata atau salah penjelasan atau kurang dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.